pagi, saya Rizky Lugana Lumbantoruan dari semester 6 dengan NIM 1430-1220-45 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, khususnya di Papua, serta bagaimana peran saya sebagai perawat dalam pencegahan dan penanganannya. Selamat menonton! ISPA adalah infeksi yang mengganggu saluran pernapasan sehingga membuat seseorang sulit bernapas. ISPA ini menyerang apabila ketahanan tubuh atau imunologi menurun. ISPA disebabkan oleh beberapa faktor, terutama virus, bakteri, dan juga lingkungan. Yang pertama itu ada virus rhinovirus, yang kedua coronavirus, yang seperti COVID-19, yang ketiga influenza, yang kedua itu adalah disebabkan karena bakteri, di mana ada bakteri Staphylococcus pneumonia. Yang kedua itu adalah bakteri Haemophilus influenza, terutama pada anak-anak yang menyerang. Yang ketiga itu faktor lingkungan, dia disebabkan karena pertama polusi udara, yang kedua itu karena disebabkan oleh asap rokok, dan yang ketiga itu disebabkan karena kelembapan udara, karena biasanya virus ini lebih berkembang biak di kelembapan. Di sini kita akan mengetahui tentang perbedaan ISPA ringan dan berat, di mana ada gejala-gejalanya. Yang pertama itu adalah ISPA ringan, di mana mengakibatkan gejala yang muncul bersifat ringan dan tidak contohnya common cold, infeksi dan saluran pernapasan atas. Gejala umum meliputi hidung tersumbat, pilek, dan batuk. Perawatan ini masih biasanya bisa ditangani di rumah. Sedangkan ISPA berat itu adalah seperti pneumonia yang memerlukan perhatian medis segera. Gejalanya seperti demam tinggi, sesak napas, dan penurunan kesadaran. Penanganan ini melibatkan terapi antibiotik, oksigenasi, dan perawatan. Epidemiologi ISPA di Papua. Data epidemiologi menunjukkan bahwa Papua memiliki prevalensi ISPA yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Seperti di Papua Tengah memiliki rata-rata yaitu 11,8%, sedangkan di rata-rata nasional yaitu 4,8%. Sedangkan di Kabupaten Jayawijaya terdapat prevalensi itu 36,5%. Data dari Dinas Kesehatan Papua periode Januari sampai Juni menunjukkan jumlah kasus ISPA berdasarkan kelompok usia. Yang pertama, balita, yaitu 5.972 kasus, sedangkan anak umur 5-19 tahun 1.129 kasus, dan dewasa terdapat 1.769 kasus. Yang keempat itu adalah lansia lebih dari 60 tahun, terdapat 271 kasus. Faktor risiko utama ISPA di Papua, di mana beberapa faktor risiko yang berkontribusi tingginya kejadian ISPA di Papua yang meliputi yang pertama itu adalah iklim, di mana Papua memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme penyebab infeksi saluran pernapasan. Yang kedua itu akses kesehatan. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang terlihat di daerah terpencil menghambat deteksi dini dan penanganan ISPA secara efektif. Yang ketiga, kebiasaan masyarakat. Beberapa kebiasaan seperti merokok di dalam rumah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan meningkatkan risiko terjadinya ISPA. Dampak ISPA terhadap kesehatan masyarakat di Papua. ISPA memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat di Papua, antara lain meningkatnya angka kematian. ISPA terutama pneumonia menjadi penyebab utama kematian di Papua. Beban ekonomi. Perawatan ISPA memerlukan biaya yang tidak sedikit, membebani ekonomi keluarga dan sistem kesehatan. Dan gangguan aktivitas sosial juga sangat mempengaruhi karena mengakibatkan anak sering absen di sekolah. Kemenkes telah mengembangkan kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk menanggulangi infeksi saluran pernapasan.
Kebijakan tersebut mencakup peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan kesehatan masyarakat, dan pengendalian faktor risiko lingkungan maupun imunisasi rutin. Promotif ataupun pendidikan kesehatan dan pencegahan. Perawat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat, penyuluhan tentang kebersihan lingkungan dan ventilasi rumah, imunisasi dan pencegahan penyakit menular sesuai kebijakan Kemenkes. Sosialisasi kebijakan pemerintah terkait pencegahan ISPA di mana perawat berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka juga akan memberikan pemahaman tentang kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan ISPA. Yang kedua, preventif pencegahan penyebaran ISPA, penerapan teknik mencuci tangan yang benar. Salah satu cara penting dalam pencegahan ISPA adalah dengan mengajarkan teknik mencuci tangan yang benar kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Perawat dapat mengorganisasi pelatihan atau kegiatan mengedukasi masyarakat tentang waktu dan cara mencuci tangan yang efektif. Yang kedua, etika batuk yang benar. Perawat juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya etika batuk dan mengajarkan masyarakat untuk tidak membuang lendir sembarangan. Peran tambahan perawat di Papua, pemantauan dan identifikasi dini, pemberian perawatan dan konsultasi, kolaborasi dengan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Identifikasi kesadaran polusi udara dan perokok pasif, pengendalian faktor risiko. Yang ketiga, kuratif perawatan dan pengobatan ISPA, asuhan keperawatan sesuai standar Kemenkes, pemberian perawatan yang tepat sesuai pedoman medis, penata laksanaan ISPA ringan dan berat, menangani gejala ringan dan merujuk pasien dengan ISPA berat, terapi suportif, hidrasi, nutrisi, dan manajemen demam untuk membantu pemulihan, koordinasi dengan tenaga medis, rujukan dan kerjasama untuk penanganan yang lebih intensif, rehabilitatif atau pemulihan dan pencegahan kekambuhan. Ada beberapa tantangan dan solusi dalam penanganan ISPA di Papua. Yang pertama, kurangnya akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Masyarakat di daerah terpencil seringkali kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat tentang ISPA dan pengaruh budaya dan kebiasaan lokal terhadap kesehatan, keterbatasan fasilitas kesehatan dalam menerapkan standar tata laksana ISPA. Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan ISPA, baik melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Mereka bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang pola hidup sehat, mencegah penyebaran ISPA, memberikan perawatan yang sesuai dengan standar medis, serta mendukung pemulihan pasien dan mencegah kekambuhan. Selain itu, perawat juga berperan dalam identifikasi dini faktor risiko, kolaborasi multidisiplin, dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Mengedukasi masyarakat sesuai pedoman kesehatan, meningkatkan peran dalam deteksi dini ISPA, dan berpartisipasi dalam program kesehatan berbasis komunitas, posyandu atau kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Program-program ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan mengatasi faktor risiko ISPA secara lebih mandiri, serta mendorong keberlanjutan pencegahan ISPA di komunitas. Dengan mengambil langkah-langkah ini, mahasiswa keperawatan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menanggulangi ISPA di Papua, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, itulah penjelasan video dari saya mengenai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan bagaimana peran saya sebagai calon perawat dalam pencegahan dan penanganan ISPA di Papua. Terima kasih dan semoga bermanfaat video yang saya berikan.